Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru Indonesia, salam guru penggerak, salam budaya, salam lestari, dan salam literasi. Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3.A.6 tentang visi guru penggerak. Dalam pembelajaran modul 1.3 ini, saya dibimbing langsung oleh Ibu Fasilitator hebat, yakni Ibu Yosefa Ratnawati Indriatmo SPD MM, dan Bapak pengajar praktik yang luar biasa dalam membimbing kami, yaitu Bapak Ios Wasembada SPD. Dalam modul 1.3 ini, saya diminta untuk membuat prakarsa perubahan inquiry apresiatif Bagja tentang visi guru penggerak. Nah, Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, tujuan pembelajarannya adalah calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Lalu, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Lalu, Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, apa itu inquiry apresiatif? Nah, inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Lalu, pendekatan ini menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendekatan pendidikan positif. Nah, Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, ini adalah visi guru penggerak yang coba saya rancang berdasarkan pemahaman ataupun pengalaman saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.3. Jadi, saya membuat visi guru penggerak, yakni sekolah kreatif, inovatif, dan edukatif berlandaskan iman dan takwa. Saya membuat visi tersebut berlatar belakang bahwa SMP Negeri 1 Cibeber merupakan sekolah tertua kedua di Kabupaten Lebak yang didirikan pada tahun 1962. SMP Negeri 1 Cibeber memiliki sejarah prestasi yang sangat gemilang dengan adanya dukungan dari pertambangan emas Cikotok atau PT Antam di wilayah ini. Daya kreatif, inovatif, dan edukatif yang berlandaskan iman dan takwa akan menuntun segenap potensi siswa dalam berbagai hal, sehingga muaranya adalah siswa dapat berprestasi dan dapat memiliki daya saing dengan pelajar di luar negeri. Lalu Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, prakarsa perubahan yang coba saya terapkan berdasarkan visi tadi adalah memanfaatkan smartphone dalam pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya adalah pola mental prakarsa perubahan ATAP, di mana ATAP itu adalah aset, tantangan, aksi, dan perubahan. Pola mental prakarsa perubahan yang pertama adalah aset. Saya mencoba mengidentifikasi aset-aset yang memungkinkan dapat digunakan dalam proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama, fasilitas pembelajaran itu tersedia. Para guru atau rekan sejawat mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya adalah pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam dan di luar kelas. Guru dan murid memiliki smartphone yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Para murid memiliki kemampuan mengoperasikan smartphone, tersedia jaringan internet juga yang memadai di sekolah kami. Berikutnya pola mental prakarsa perubahan yang kedua adalah tantangan. Saya mencoba mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dimungkinkan akan hadir. Yang pertama, para murid cenderung tertarik bermain game online daripada belajar menggunakan smartphone. Lalu, orang tua jarang memantau smartphone anaknya. Lalu, motivasi belajar juga menurun, dan diakibatkan dari hal tersebut, kedisiplinan belajar murid menurun dan energi murid dihabiskan oleh bermain game, sehingga para murid dalam pembelajaran tidak ada motivasi untuk belajar, begitu. Berikutnya aksi. Saya dalam aksi ini mengajak teman sejawat untuk berkolaborasi dalam pembelajaran, lalu mempersiapkan model, strategi, dan metode pembelajaran yang menyenangkan, menata lingkungan kelas sesuai kebutuhan pembelajaran, memanfaatkan pembelajaran digital dalam pembelajaran, dan mengajak para murid belajar di luar ruangan. Berikutnya pola mental prakarsa perubahan yang berkaitan dengan perubahan yang dilakukan oleh saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, merefleksikan bahwa sesuatu yang menyenangkan dapat terkenang dan menetap dalam pikiran kita. Lalu, para murid merasa beruntung dapat memanfaatkan smartphone dalam pembelajaran. Para murid dan guru memiliki koneksi saling menguatkan dalam pembelajaran. Para murid menjadi meningkat kompetensinya, kolaborasinya, tanggung jawabnya, dan motivasi berprestasi. Para murid mempersiapkan diri di era digital 4.0. Berikutnya Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri saya. Yang pertama, buat pertanyaan utama atau define.
Yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Yang ketiga, gali mimpi atau dream. Yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Yang kelima, atur eksekusi atau deliver. Nah, untuk yang pertama, buat pernyataan utama atau define. Pertanyaan yang saya coba buat adalah apa yang dapat saya lakukan dalam memanfaatkan smartphone dalam pembelajaran. Lalu tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat, para murid dan kepala sekolah tentang pembelajaran yang menyenangkan. Mencari referensi cara memanfaatkan smartphone dalam pembelajaran dari berbagai sumber. Lalu menggali harapan murid dalam pembelajaran melalui angket atau wawancara. Berikutnya, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang saya coba buat adalah, siapakah guru yang berhasil memanfaatkan smartphone dalam pembelajaran di sekolah? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan dalam pembelajaran yang menyenangkan? Ketiga, situasi apa yang mendukung pemanfaatan smartphone dalam pembelajaran yang menyenangkan? Yang keempat, apa saja keterampilan mengoperasikan smartphone yang dikuasai oleh para murid dalam pembelajaran? Tindakan atau discover yang saya lakukan adalah, yang pertama, mencari contoh nyata guru berhasil memanfaatkan smartphone dalam pembelajaran yang menyenangkan dengan cara wawancara, observasi, studi literatur secara online, atau berkolaborasi dengan teman sejawat. Yang kedua, mencatat dan menganalisis keterampilan-keterampilan yang perlu dikuasai oleh guru. Yang ketiga, mendapatkan dukungan kepala sekolah, para murid, orang tua, dan teman sejawat. Yang keempat, menanyakan kepada murid melalui refleksi diri. Berikutnya, Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, gali mimpi atau dream. Yang pertama, apa saja kebiasaan baru murid memanfaatkan smartphone dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimana perasaan para murid saat pembelajaran itu terjadi? Yang ketiga, apa saja sumber daya yang dimiliki guru di sekolah? Yang keempat, kapan pembelajaran menyenangkan menggunakan smartphone dapat dilakukan? Kelima, di mana para murid dapat mengikuti pembelajaran yang menyenangkan? Yang keenam, dengan siapa saja para murid dapat melakukan pembelajaran menyenangkan? Nah, tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, mengamati kebiasaan baru murid dalam melakukan pembelajaran baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Yang kedua, menanyakan pendapat dan perasaan murid saat pembelajaran dalam dan di luar kelas. Yang ketiga, guru mendata smartphone pribadi yang dimiliki murid. Jika ada yang tidak punya, artinya itu akan difasilitasi oleh sekolah dengan meminjamkan tablet sekolah. Yang keempat, ketika sekolah sudah mengundang orang tua siswa. Yang kelima, mengamati saat murid memanfaatkan beberapa aplikasi dalam pembelajaran. Yang keenam, pembuatan kelompok belajar untuk berkolaborasi. Berikutnya, Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, pada tahap desain atau jabarkan rencana, pertanyaan yang muncul adalah, apa langkah pertama yang harus ditumbuhkan untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila? Berikutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut? Yang ketiga, bagaimana kiat-kiat agar tahapan tersebut berjalan konsisten? Yang keempat, bagaimana lingkungan sekolah mendukung tumbuhnya kreativitas murid? Yang kelima, adakah hal baru dan berbeda dalam mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan? Maka tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, menyusun RPP atau modul ajar pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan 1 semester. Ketiga, menyediakan fasilitas pendukung seperti jaringan listrik, wifi, lingkungan sekolah nyaman dan kondusif, serta memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap siswa. Yang keempat, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang kelima, memanfaatkan berbagai aplikasi di smartphone dalam pembelajaran secara kreatif. Berikutnya, Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, tahap yang terakhir adalah deliver atau atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul adalah, yang pertama, apa saja indikator keberhasilannya? Yang kedua, kapan pelaksanaannya? Ketiga, apa saja materi pembelajaran yang menyenangkan dapat memanfaatkan smartphone? Yang keempat, siapa saja yang dilibatkan dalam pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan smartphone? Yang kelima, mengapa kegiatan pembelajaran ini dibutuhkan? Yang keenam, bagaimana mengevaluasi jalannya pembelajaran? Yang ketujuh, apa saja cara mengapresiasi murid? Tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, murid mampu menampilkan diri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, dilaksanakan sesuai jadwal secara konsisten. Yang ketiga, melakukan asesmen untuk mencermati efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Yang keempat, kepala sekolah, guru, para murid, orang tua, dan teman sejawat dilibatkan sesuai dengan perannya. Yang kelima, mengamati motivasi belajar murid. Yang keenam, berkolaborasi dengan murid dan teman sejawat. Yang ketujuh, berkomunikasi dengan orang tua dan memberikan penghargaan. Nah, Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, dalam memanfaatkan smartphone dalam pembelajaran menyenangkan ini, integrasinya dengan profil pelajar Pancasila yang pertama adalah
Dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini memanfaatkan lingkungan luar sekolah untuk pembelajaran, artinya ini berkaitan dengan akhlak terhadap alam. Dan sopan santun terhadap pembelajaran, ini juga berkaitan dengan akhlak terhadap manusia. Dimensi yang kedua, yang berkaitan dengan integrasi pemilu pelajar Pancasila, yaitu dimensi kreatif. Pada kegiatannya adalah akan menghasilkan tugas atau karya original dan mengedit video pada smartphone. Berikutnya dimensi bernalar kritis. Dalam dimensi ini, siswa dituntut aktif dan teliti dalam pembelajaran, lalu memilih aplikasi atau kelayakan video tugas belajar. Dimensi berikutnya adalah dimensi berkebinekaan global. Siswa dapat memanfaatkan smartphone pada pembelajaran era digital. Berikutnya, dimensi bergotong royong. Dalam dimensi ini, siswa dapat bekerja sama mengerjakan tugas secara berkelompok, berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, para murid, dan orang tua. Berikutnya, dimensi mandiri. Ini adalah berkaitan dengan kesadaran diri mengerjakan tugas belajar. Nah, Bapak Ibu guru hebat dan mengagumkan, itulah tadi pemaparan saya terkait dengan visi saya sebagai guru penggerak. Lalu, ke depan, ini akan coba saya lakukan dan terapkan proses-proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, berikut ini adalah tayangan beberapa kegiatan yang pernah saya lakukan yang berkaitan dengan visi saya sebagai guru penggerak. 4 G A B D. Nah, tunggu aja. Fajri. Titik B. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat yang mengagumkan telah mengapresiasi. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, salam budaya, salam lestari, dan salam literasi. Dari saya, Wisnu Wirandi.